Teman-teman semua ya, saya sedikit akan bercerita ya, bagaimana perjalanan saya itu ketika dagang di Kalimantan ya, dan alurnya seperti apa gitu. Jadi kalau membahas tentang dagang, terutama di Kalimantan, tak lepas dari omset kan seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa eh, saya punya pengalaman pertama dagang ya, yang dulunya itu sebenarnya saya dagangnya itu adalah pecel lele, kemudian di odading dan cakwe atau bolang-baling kalau dulu di Jogja ya. Karena kenapa saya dulu dagang, itu adalah berawal dari ketika saya dulu kuliah teman-teman ya di Jogja. Nah, karena terbentur ekonomi, dalam arti ekonomi yang pas-pasan banget, kebetulan di dekat kontrakan saya dulu, di gang kontrakan saya itu ada orang pedagang cakwe dan bolang-baling ya kalau di sana. Akhirnya saya kenal, lambat laun saya belajar ikut gitu kan, dan akhirnya buka sendiri. Nah, disitulah awal kali pertama saya menginginkan dagang bolang-baling dan cakwe. Walaupun pada saat itu ketika saya sudah mulai dagang, yang berkembang itu adalah dagangan saya yang di pecel lele, karena pada saat itu juga kebetulan dapat tawaran dengan murah harga pecel lele, yang notabene pada saat itu saya juga nggak ngerti ya teman-teman, pecel lele itu seperti apa, caranya seperti apa. Cuma kebetulan saya cari orang dan dapat orang yang bisa mengelola. Nah, disitulah pecel lele saya itu berkembang dulunya dibanding bolang-baling. Nah, tetapi setelah pecel lele ini berkembang, saya pikir gitu kan, saya punya skill yang mungkin bisa diasah, dan akhirnya saya menekuni lagi bolang-baling dan cakwe, dan punya cabang-cabang saat itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah pada saat saya masih kuliah itu usaha itu lancar ya. Nah, akan tetapi karena dinamika kehidupan, lambat laun saya pun akhirnya jatuh bangun dan saya merantau, dan terakhir sekarang di Kalimantan dengan pegangan bolang-baling dan cakwe kan seperti itu. Nah, kalau ditanya modal berapa dulu pada saat saya ke Kalimantan, modal saya itu hanya 1 juta teman-teman, awal kali ya. Karena pada saat itu ketika saya jatuh gitu kan, namanya perjalanan hidup tadi teman-teman ya, jatuh di Pulau Jawa, dan saya tidak punya uang sepeser pada saat itu, karena saya udah berkeluarga, punya tanggung jawab, dan sama sekali teman-teman tidak punya uang. Akhirnya saya pinjam teman pada saat itu, dapat uang 1 juta, dan untuk beli tiket alhamdulillah pada saat itu dapat promo ke Balikpapan hanya 550.000 pada saat saya ingat banget teman-teman. Dan saya terbang akhirnya ke Balikpapan, dijemput teman di situ kan, akhirnya saya kerja di warung makan kan seperti itu. Dan setelah 2 bulan lebih saya bekerja, dapat modal dan pinjaman, akhirnya saya buka usaha sampai sekarang itu masih ada teman. Akhirnya itu di 2018 akhir saya kesini, 2019 saya mulai merintis di sini, dan sampai sekarang masih ada. Nah, dinamika itu terus berlanjut teman-teman ya, karena saya juga orangnya itu terlalu ambisius gitu kan. Jadi karena saya itu ambisius teman-teman ya, banyak hal yang menjadikan saya jatuh kembali. Dan di sini saya merintis, tetapi alhamdulillah pada saat itu sudah saya berikan pada adik-adik beberapa tempat gitu kan, dan akhirnya, dan inilah seperti ini teman-teman ya, jatuh bangunnya itu masih terus dan teman-teman ya, ada beberapa hal yang menjadi kesalahan saya ketika saya usaha dari dulu itu mudah tergiur ya. Ketika saya sudah jadi usaha gitu kan, di sini contohnya pada saat 2020 2021 itu bagus-bagusnya saya teman-teman, karena saya di situ pegang 4 cabang, dan semua pembackupan keuangan masih di saya, walaupun ada adik saya 3 dan teman saya 1, 5 ya berarti kan, dengan saya 1 gitu kan. Nah, di situ saya merasakan benar teman-teman, dalam 3 bulan kalau nggak salah itu ya, 3 bulan 4 bulan itu saya bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 100 juta ya, seperti itu pada saat itu ya. Nah, dengan keuntungan ini saya juga akhirnya terbang kembali ke Jawa gitu kan, untuk membuka usaha di sana, buka toko pada saat itu. Dan kembali lagi teman-teman, sebagian uang saya larikan ke Lampung pada saat itu ya. Akhirnya saya merintis usaha di sana, dan saya meninggalkan Kalimantan. Dan akhirnya yang terjadi, jatuh kembali teman-teman, sepeser lagi tidak ada uang lagi. Nah, sebelum saya kembali ke sini, saya berusaha itu bangkit. Saya membuka usaha lagi di Bandar Lampung pada saat itu. Nah, di situ merintis 1 tempat, dan akhirnya bisa buka cabang. Lagi-lagi teman-teman ya, karena mungkin ya itulah mungkin takdir jalan hidup juga, sudah berusaha maksimal mungkin di sana. Akhirnya terasa berat lagi teman-teman, bahkan bayar orang pun, bayar karyawan harus saya pinjamkan uang. Dan saya memutuskan kembali lagi ke
Kalimantan. Jadi kadang ada satu mitos teman-teman ya, karena saya juga dikasih tahu teman-teman di sini gitu kan, Mas, kalau nanti sampean punya dana, punya uang dari sini, jangan dibawa usaha ke luar Kalimantan gitu kan. Intinya kan gitu kan, usahalah kembangkan di sini. Kadang itu satu mitos ya. Yang kedua, kalau orang sudah meminum, ibaratnya ya, meminum air mahakam katanya, itu pasti akan keinget Kalimantan dan akan kembali ke Kalimantan. Saya sebenarnya sudah nggak mau ke Kalimantan kemarin teman-teman. Akhirnya dengan keadaan ekonomi seperti itu, dan saya memutuskan untuk kembali ke Kalimantan. Nah di sini teman-teman ya, karena usaha sudah saya berikan kepada adik-adik saya hanya numpang ibaratnya kan, walaupun itu ada rintisan saya gitu, tapi kan saya masih bisa ikut jualan. Dan kemarin saya membukakan satu tempat gitu kan, dan jadi cuma kurang maksimal teman-teman ya. Udah jalan dipegang adik saya karena satu, ingin jualan sore kan, dari pagi jualan, kemudian pindah tempat, sore jualan lagi. Nah sekarang saya merintis untuk saya sendiri teman-teman, terasa juga berat teman-teman. Jadi saya harus setiap hari itu, pagi saya jualan di tempat yang baru, sore di tempat yang lama, gantian gitu kan. Jadi karena daripada apa ya namanya, kehilangan ekonomi, karena ekonomi itu penting teman buat harian, tanggung jawab harian ya teman. Akhirnya saya ya kalau dikatakan saat ini saya sudah bangkit, belum teman-teman, masih merintis. Dan benar-benar ini kerasa teman, saya membuka di sini lagi baru, dan berat sekali rasanya teman. Satu hari full ya teman, saya hanya dapat uang 200.000 gitu satu hari full, dari pagi sampai sore. Saya nekat seperti, kalau nggak saya seperti itu, kontrakan ini ya saya dapat konten ini kontrakannya kios teman-teman, ini 2 juta per bulan, bayangkan. Jadi nggak mungkin nutup kan seperti itu kalau nggak juga. Dan akhirnya saya tetap jualan, kalau sore itu jualan di satu tempat satu gitu kan, sore. Kalau di sana lumayan teman-teman, karena sekarang kondisi dalam keadaan pemulihan ya, dari bulan puasa kemarin ke lebaran itu kan agak turun ya. Kalau sebelum puasa dapat uang 1 jutaan omset, sekarang paling 800 700 gitu kan ya, mungkin 800-an lebih lah yang pasti kan seperti itu. Nah jadi pengalaman inilah yang kadang saya itu sebenarnya sudah sangat sudah sangat jenuh sekali dengan hal ini. Tapi mau apa lagi yang kita kerjakan. Jadi pesan saya pada teman-teman semua, ketika teman-teman sudah punya usaha, yang namanya pasang surut itu hal biasa, dipertahankanlah, karena mungkin jatah hidup kita memang seperti ini ya teman-teman. Jadi saya memaksakan diri teman-teman, karena saya merasakan aku ini bukan Aris yang sebenarnya gitu kan, bukan karir saya yang sebenarnya, kan saya punya impian, punya harapan yang besar dari dulu ya. Hasil usaha saya pengen jadi dewan gitu kan, saya mencalonkan gitu kan, dan saya aktif di dunia organisasi, di partai politik, itu saya lakukan. Tapi belum rezeki saya di situ teman-teman. Dengan usaha besar, saya cabang-cabang, saya percayakan pada orang lain, itu ternyata masih sulit sekali untuk saya kembangkan. Dan lagi-lagi jatuh gitu kan, kembali lagi kepada dagangan seperti ini yang notabene ya recehan lah ya teman-teman. Tapi untuk hidup bisa sekarang, walaupun saya tertatih-tatih, artinya yang penting saya tidak punya utang gitu, kayak utang terlalu banyak ya. Kalau utang 100.000 200.000 di bawah 1 juta itu kan masih wajar ya. Kalau dulu saya teman-teman utang itu puluhan juta gitu kan, dan ya mungkin ratusan gitu kan. Jadi pengen usaha berkembang, buka sana sini gitu kan, percaya kepada orang, akhirnya jatuh bareng kita sendiri yang akhirnya sangat-sangat pedih gitu. Oke teman-teman, jadi itu sekilas pengalaman dari saya ya. Harapan saya teman-teman jangan seperti saya terlalu ambisius, jalani apa yang ada, dan mudah-mudahan sukses selalu.